Shalom, selamat datang dan selamat beribadah. Kita berjumpa kembali pada sore hari ini, yang dimana kita diberikan kesempatan kembali untuk kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Mari untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih yang dimana Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada sore hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah, kami dapat melayani-Mu Tuhan, dan juga kami dapat belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, dan kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan pujian sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar
tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Puji Tuhan. Untuk berpuasa kita pun juga itu adalah momen di mana kita dapat evaluasi diri kita, yang dimana dengan itu kita bisa melihat diri kita bagaimana. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Hati inilah rumahmu. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau berada. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau berada. Mari bersama-sama kita berdiri. Inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau berada. Di hati ini, di inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa
rumahmu ada di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kamu ada di hati inilah rumahmu. Saya undang dengan hormat untuk bawa kita dalam doa. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan mujizat-mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Semua bukan karena kami hebat Tuhan. Semua bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi karena Engkau yang sangat memperhatikan kami, yang sangat mempedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama tentang isi hati-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang taat. Berilah hati kami yang mau untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kemauan untuk senantiasa mau mengerti akan kehendak-Mu. Terlebih lagi Tuhan, berilah kami kemauan untuk mau melakukan firman-Mu, kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, taruh hikmat-Mu dalam setiap perkataan hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan mohon hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Cek. Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tidak lupa saya selalu menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sapaan dari surga, yaitu Shalom Bapak Ibu. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Apresiasi, angkat topi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Saudara yang walaupun dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat sibuk, namun tetap meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, serta pelayanan kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan seperti layaknya kuliah saja. Ketika saya menyampaikan materi, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh saja langsung ditanyakan, tidak mengapa, angkat tangan, kita sangat-sangat fleksibel saja. Bapak Ibu Saudara juga ketika mendengarkan materi yang saya sampaikan, sangat-sangat rileks, sangat-sangat santai saja. Karena memang demikianlah seyogianya ketika kita belajar ibadah PA, pendalaman Alkitab, memang harus rileks, harus santai. Dan boleh bertanya, tidak mengapa, itu sesuatu yang wajar di dalam Bible study atau di dalam ibadah PA, saudara-saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan menuntaskan tentang puasa. Hari ini saya menyelesaikan tentang puasa. Namun jikalaupun nanti ada pembicara-pembicara yang akan membahas tentang puasa, tidak mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sesuai dengan Roh Kudus yang berbicara ke dalam setiap pribadi-pribadi seorang pengkhotbah. Nah, memang saudara-saudara sekalian, saya agak lebih cepat. Tidak mengapa Bapak Ibu, saya biarlah sebagai pendahuluan, sebagai garis besar untuk memahami sedekah,
untuk memahami doa dan untuk memahami tentang puasa. Kan itu poin-poin kita kan. Biarlah penjabaran saya ini menjadi garis besar atau landasan atau dasar yang akan diterapkan nanti atau yang akan diselidiki lebih dalam lagi. Biarlah apa yang saya sampaikan kulit-kulitnya saja lebih dahulu. Nanti masalah itu isinya atau masalah itu bentuknya, kemana nanti arahnya, biar nanti pengkhotbah-pengkhotbah yang lain yang akan mendalami dan yang akan menafsirkannya jauh lebih dalam, saudara-saudara sekalian. Oke, mari Bapak Ibu, hari ini saya berniat untuk menyelesaikan tentang puasa ini. Hari ini kita akan belajar cukup banyak hal, saudara-saudara. Namun saya akan pada poin-poinnya saja. Hari ini kita akan belajar tentang definisi dari puasa itu apa. Kita sepakati dulu definisi puasanya apa. Supaya ketika kita berbicara tentang puasa, kita satu pemikiran atau satu definisi tentang puasa itu apa sih artinya gitu. Yang kedua, nanti kita mau melihat puasa di PL itu sama enggak dengan puasa di Perjanjian Baru? Sama enggak? Puasa di Perjanjian Lama sama puasa di Perjanjian Baru sama enggak? Jikalau kita melihat puasa di Perjanjian Lama, hanya sekali perintah. Ingat, hanya sekali perintah di dalam Perjanjian Lama untuk melakukan puasa secara komunal, saudara. Dinamakan sebagai puasa Yom Kippur. Nanti kita akan baca bersama-sama. Namun ketika di Perjanjian Baru, tidak ada satupun perintah. Ini ingat, tidak ada satupun perintah untuk menjalankan puasa secara komunal, secara menyeluruh. Jikalau kita membaca Alkitab kita, dan apabila kamu berpuasa, itu tidak sedang ingin menjelaskan perintah tentang puasa. Ingat Bapak Ibu, ketika Yesus mengajarkan, dan apabila kamu berpuasa, itu tidak sedang mengajarkan kita harus berpuasa. Namun tidak juga melarang kita berpuasa. Itu dulu poinnya Bapak Ibu. Jadi poin dan apabila kamu berpuasa tidak sedang mengajarkan tentang puasa, maksudnya harinya, tanggalnya, namun juga tidak sedang melarang tentang puasa. Jikalau kita melihat di seberang kita ini seperti makruh itu. Boleh iya, boleh tidak, saudara-saudara. Nah bahkan saudara-saudara, jikalau lihat di Perjanjian Baru, Yesus itu bahkan bersama-sama murid-muridnya tidak puasa. Ada yang protes itu. Ini saya akan kasih pendahuluan. Yesus itu ketika mengajar bersama-sama dengan murid-muridnya, protes ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berkata kepada Yesus, Yesus, kenapa kamu dan murid-muridmu tidak berpuasa? Sementara Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya berpuasa. Ya, kenapa Yesus tidak berpuasa dan murid-muridnya? Makan dan minum ini. Bagaimana? Nah bagaimana? Yesus pun ternyata tidak berpuasa bersama-sama dengan murid-muridnya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bertanya pada saat hari itu, bagaimana mungkin mereka berpuasa sementara mempelai laki-lakinya ada di sini? Nanti ketika mempelai laki-lakinya tidak ada, nah baru mereka nanti akan berpuasa. Nah kita bisa melihat ada perbedaan berpuasa dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Itu nanti akan kita bahas. Jadi definisinya puasa dalam Perjanjian Lama ya apa, dan juga puasa dalam Perjanjian Baru bagaimana, dan puasa di dalam tradisi orang Yahudi. Karena bagaimanapun tidak ada jadwal, tidak ada berapa jumlah puasa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Namun ternyata Rabi-Rabi Syama, Rabi Hillel itu membuat sebuah peraturan-peraturan bahwa ternyata 2 kalilah di dalam seminggu mereka berpuasa, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat tradisi dari Yudaisme di dalam berpuasa. Nah itu poin yang selanjutnya yang akan kita bahas. Definisinya, terus puasa dalam Perjanjian Lama, puasa dalam Perjanjian Baru, puasa menurut tradisi orang Yahudi, dan yang kelima nanti poin-poinnya saja kita akan melihat nanti tujuan dari puasa itu sendiri apa. Apa sih tujuan puasa itu? Dan juga kita akan melihat alasan-alasan berpuasa, itu nanti kita akan melihat. Dan kita juga akan melihat nanti sebagai poin klimaks daripada khotbah atau pendalaman Alkitab pada sore malam hari ini, bagaimana reformasi tentang puasa. Saya yakin kita nanti akan diberkati. Bagaimana poin atau master point dari puasa itu apa sih? Kita nanti akan melihat. Dan mungkin itu berbeda dengan pemahaman kita hari ini, saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Sebentar Bapak Ibu. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Oke, sebentar Bapak Ibu Saudara ya, laptop saya sedang proses, namun kita akan baca secara bersama-sama tidak mengapa.
Oke, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan untuk kita pada sore malam hari ini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, ingat poin dari Matius pasal yang ke-6 cuma satu master poinnya. Jangan sampai lari dari master point ini. Bahwasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan kewajiban agamanya mereka untuk pamer. Itu master point dari Matius pasal yang ke-6. Enggak boleh lari dari itu. Itu master pointnya. Jadi baik itu tentang doa, sedekah dan puasa merupakan poin-poin sentral dari ibadah bangsa Israel. Dan itu sudah melenceng semuanya. Kita bisa melihat begitu kacaunya ternyata ibadah-ibadah pada zaman hari itu, saudara-saudara. Karena poin-poin penting, poin-poin important dari sebuah ibadah itu sudah rusak. Baik poin penting ibadah masalah doa rusak. Baik poin penting masalah ibadah yaitu tentang puasa rusak. Poin ibadah tentang sedekah rusak. Begitu kacaunya lah ternyata ibadah itu. Walaupun ternyata tetap mereka melakukan kewajiban agamanya, namun dalamnya itu busuk semua, Bapak Ibu. Itu poinnya. Kita bisa melihat bahwa ibadah itu berjalan secara terstruktur, rutinitas. Terlihat berjalan terstruktur, rutinitas, namun di dalamnya itu semua bau busuk semuanya, saudara-saudara. Nah, itulah ibadah-ibadah yang berlangsung pada saat hari itu. Itu master pointnya, saudara-saudara. Nah, kita mau sepakati dulu, kita mau kembali kepada berpuasa itu. Nah, menurut KBBI, saudara-saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpuasa itu menghindari makanan, minuman, dan seterusnya. Tidak dijelaskan apa ini seterusnya, namun nanti kita akan melihat. Dengan sengaja, jadi menjauhi makanan, minuman, dan seterusnya. Dengan sengaja, dengan kesadaran diri sendiri, demi hubungan yang spiritual, saudara-saudara. Jikalau dikaitkan dengan ibadah, maka puasa itu selalu dikaitkan dengan hubungan yang spiritual atau hubungan yang rohani. Jadi menghindari makanan, minuman, dengan sengaja, kesadaran diri sendiri demi hubungan yang spiritual atau yang rohani. Selanjutnya beberapa definisi bahwa puasa itu adalah cara mendemonstrasikan kepada Tuhan dan diri sendiri bahwa kita serius dengan hubungan bersama Tuhan. Jadi puasa, Bapak Ibu, itu hubungan pribadi dengan Tuhan loh ya. Itu poinnya dulu itu. Puasa selalu antara hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan puasa juga hampir tidak pernah dilepaskan dengan doa. Makanya puasa selalu berkaitan dengan doa. Ketika orang berpuasa, nanti kita juga akan melihat. Ada orang yang berpuasa dan juga berdoa. Contoh-contohnya nanti akan kita lihat. Jadi puasa itu cara mendemonstrasikan hubungan kita. Hubungan Tuhan dengan kita. Secara pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, sebentar. Puasa sendiri adalah apapun yang dapat kita tinggalkan untuk sementara demi memusatkan perhatian kepada Tuhan. Ternyata itu juga puasa. Saudara-saudara, ini penting. Jadi apapun yang kita tinggalkan sementara dalam kesadaran diri kita sendiri, itu juga termasuk puasa. Jikalau kita nanti baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5, saudara-saudara, itu perihal tentang hubungan suami istri. Rasul Paulus berkata demikian, singkatnya demikian, saudara-saudara sekalian. Tubuh seorang suami bukanlah miliknya, namun milik seorang istri. Tubuh istri pun bukanlah milik dirinya sendiri, melainkan milik suaminya. Hendaklah kalian, suami istri, tidak saling menjauhi antara satu dengan yang lainnya. Namun, jikalapun kalian, suami istri, saling menjauhi, biarlah itu berlangsung temporer. Ini bahasa sederhananya, saudara-saudara ya. Demi supaya kamu dapat berdoa, saudara-saudara. Dalam terjemahan atau istilah yang lain, demi kamu bisa berdoa dan berpuasa. Ternyata apapun yang dapat kita tinggalkan sementara demi berpusat kepada Tuhan. Nah, ini definisi yang sudah masuk lebih dalam. Bukan hanya makanan minuman, namun ternyata hubungan suami istri
itu bisa ditinggalkan sementara demi supaya antara istri atau suami itu dapat berdoa atau berpuasa. Namun selanjutnya dikatakan, namun janganlah itu berlarut-larut karena si iblis nanti akan menggoda sebab kamu tidak tahan bertarak. Kira-kira begitu singkatnya dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5. Jadi puasa itu tidak serendah yang kita pikirkan, hanya perihal-perihal makan dan minum tuh. Namun juga apapun yang dapat kita tinggalkan sementara demi memusatkan diri kepada Tuhan, ternyata itu juga adalah bagian dari puasa. Apakah itu pekerjaan juga termasuk? Mungkin kita sejenak tinggalkan pekerjaan. Biasanya aku sibuk terus kerja, aku tinggalkan pekerjaan. Itu juga bagian dari puasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang dapat kita tinggalkan sementara loh ya, ingat sementara demi memusatkan diri kita kepada Tuhan, itu ternyata juga adalah bagian dari puasa. Oke, next kita masuk pada definisinya. Selanjutnya saudara-saudara, puasa adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, salah satu sarana dulu, bukan satu-satunya sarana. Ingat ya, puasa salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan satu-satunya sarana. Banyak sarana-sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Contohnya beribadah, contohnya mengunjungi yatim piatu, mengunjungi orang yang terkena bencana alam. Itu dikatakan ibadah yang sejati. Contohnya belajar Alkitab, itu adalah salah satu contoh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga bagaimana kita memimpin pujian, bagaimana kita melayani. Ada banyak sarana-sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah puasa. Jadi nggak boleh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan hanya puasa, nggak boleh. Puasa hanyalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke, menahan diri dari makanan sebagai bentuk ekspresi ketergantungan pada Tuhan dan kehendaknya. Nah itu juga puasa. Menahan diri dari makanan sebagai bentuk ekspresi kita, kebergantungan yang mutlak kepada Tuhan dan kehendaknya. Itu juga bagian dari puasa. Doa dan puasa seringkali dihubungkan bersamaan. Nah coba kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang nabi perempuan yang dia berdoa dan juga berpuasa di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-37. Coba ya. Karena kita mau melihat bahwa doa dan puasa itu tidak bisa dilepaskan. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-37. Oke ya. Ini perihal tentang Simeon juga ada di sana. Oke, coba akan kita mulai baca dari ayat yang ke-36 supaya kita tahu konteksnya. Lalu di situ ada Hana, Lukas 2 ayat 36, seorang nabi perempuan, Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi puasa sebenarnya sangat dekat dengan doa. Puasa dengan doa itu seperti mata rantai yang saling berkaitan. Jikalau kita memang memusatkan diri kita untuk berpuasa, seyogianya kita juga akan memperbanyak jam-jam doa kita. Itu poinnya saudara-saudara ya. Oke, saya akan pada poin-poinnya saja. Nah di dalam keseluruhan Alkitab ada 55 ayat setidaknya perihal tentang puasa. Nah ini berarti adalah sebuah poin yang penting. Karena Alkitab dalam keseluruhan menuliskan 55 ayat perihal tentang puasa. Nah ini important nih. Jikalau 2-3 ayat oke lah, ini sesuatu yang enggak terlalu atau makruh lah kita bilang katakan kan. Namun jikalau 55 ayat tentu ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam iman Kristen saudara-saudara. Oke, selanjutnya puasa dalam perjanjian lama. Yuk mari kita akan mulai masuk di dalam poin yang kedua, definisinya kita dapat. Puasa dalam perjanjian lama kita mau melihat di dalam Imamat pasal yang ke-16. Imamat itu perjanjian lama saudara-saudara, pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Oke, kita akan bacakan saudara-saudara ya. Ayat yang ke-29 demikian. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ayat 31.
Hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi dalam perjanjian lama hanya ada satu peraturan atau satu perintah puasa secara komunal, Bapak Ibu. Komunal itu menyeluruh, yaitu sering disebutkan sebagai puasa Yom Kippur. PL hanya menetapkan satu puasa yang harus dilakukan, yaitu puasa Yom Kippur, hari pendamaian. Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bukan hanya berpuasa, tidak makan, tidak minum, namun berhenti dari pekerjaannya. Itu hari Sabat bagimu. Nah, begitu. Nah, ini juga menjadi dilematik. Bagaimana dengan puasa yang kita lakukan? Apakah ketika kita berpuasa tetap melakukan pekerjaan, apakah sahkah itu? Karena di dalam perjanjian lama, peraturan puasa itu haruslah itu menghentikan pekerjaannya. Nanti kita akan bahas, bolehkah puasa namun tetap melakukan aktivitas? Sementara kan ini kan peraturannya tidak boleh melakukan aktivitas kan, hari perhentian tuh. Dan kita harus merendahkan diri. Karena poin itu Tuhan akan mentahirkan bangsa Israel dari segala dosa-dosanya. Nah, itu dulu poin yang pertama Bapak Ibu. Bahwasanya hanya ada satu peraturan di dalam perjanjian lama, mereka berpuasa secara komunal. Nah, mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan Daniel? Bagaimana dengan Esther? Bagaimana dengan Esra? Bagaimana dengan Daud? Mereka berpuasa, namun tidak puasa Yom Kippur ini. Nah, puasa komunal hanya satu peraturan. Selebihnya adalah kesadaran diri sendiri tentang kebutuhan kita kepada Tuhan. Itu poinnya Bapak Ibu. Selebihnya dari itu, kesadaran intern dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Kesadaran kebutuhan kita kepada Tuhan. Makanya Daniel berpuasa. Makanya Daud berpuasa. Itu kebutuhan pribadi, kebutuhan intern dirinya sendiri. Bukan peraturan yang komunal itu. Jadi selebihnya adalah kebutuhan intern secara pribadi-pribadi antara satu dengan yang lainnya. Daud berpuasa ketika anaknya dikatakan oleh Tuhan bahwa itu akan ditulahi, berpuasa dianya. Daniel pun berpuasa, Esra pun berpuasa karena mereka melakukan karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Mereka berpuasa dengan mengakui segala dosa-dosanya. Nehemia berpuasa, saudara-saudara sekalian, dengan kesadaran diri penuh, kebutuhan pribadi, saudara-saudara. Nah, itu poin yang kedua yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya kita mau melihat dalam perjanjian baru. Jikalau kita lihat dalam perjanjian baru, tidak ada suatu perintah atau anjuran menjalankan puasa di hari tertentu. Enggak ada. Nah kan kalau saudara kita yang kita kasihi kan ada puasa tertentu kan ya. Puasa 1 bulan. Dan itu selalu berselang tahun per tahun, terus berlanjut. Bagaimana dengan kekristenan? Enggak ada Pak. Enggak ada satu hari atau 1 bulan, bulan apa dikatakan dalam perjanjian baru, termasuk gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada satupun perintah dalam bulan ini kamu puasa loh ya, berapa hari loh ya, enggak ada. Perintah puasanya kapan tidak ada, berapa hari tidak ada, dan juga tidak ada anjuran untuk puasa. Tapi jangan dulu bilang saya sesat, tunggu dulu. Walaupun tidak ada perintah tentang puasa, bukan berarti kita dilarang untuk puasa. Sama seperti Matius pasal yang ke-6 tadi. Ketika kamu berpuasa, itu bukan anjuran untuk berpuasa. Namun bukan juga Tuhan melarang untuk berpuasa. Jadi itulah kekristenan itu sangat dalam Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah bagaimana diri kita sendiri yang memutuskan. Kebijakan dari diri kita sendiri. Makanya hukum Taurat itu enggak ada di dalam hukum Taurat itu bukan di pundak kita lagi. Hukum Taurat itu udah di hati kita Bapak Ibu. Segala perihal baik tidak baik kita yang menentukan. Jadi kekristenan itu tidak otoriter tuh. Syarat akan peraturan. Enggak. Semuanya jikalau memang engkau menganggap oh aku butuh puasa nih hari ini, maka engkau puasa. Enggak peduli harinya hari apa. Enggak peduli berapa hari. Enggak peduli kapan waktunya, enggak. Jadi kebutuhan akan diri sendiri. Karena dalam perjanjian baru tidak ditetapkan satupun masanya. Berapa hari pun tidak ditetapkan saudara-saudara. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 33 sampai 35. Nah ini kita baca saudara-saudara ya. Bahkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-5. Hari ini kita akan banyak baca Alkitab saudara ya. Karena ibadah PA ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Demikian.
maafkan saya sebentar, saya salah kitab. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum, protes mereka. Murid-murid Yohanes Pembaptis puasa, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi puasa. Yesus buat ajaran yang sedikit menyimpang nih, tanda petik, di dalam konteks pada zaman itu. Makanya protes semuanya mereka. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Lihat ayat yang ke-35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini berbicara tentang kisah para rasul. Bagaimana nanti para murid-murid dan para rasul dan jemaat mula-mula. Pasal yang ke-13 dan seterusnya. Ketika memilih para penatua-penatua, Rasul Paulus dan Barnabas dan beserta rasul-rasul yang lain berdoa. Ketika mereka menjalankan misinya, mereka berdoa, saudara-saudara sekalian. Nah, kita bisa melihat, lihatlah konteks yang ada pada zaman hari itu, bahwasanya murid-murid Yohanes berpuasa. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi beserta dengan seluruh jajaran-jajarannya berpuasa. Tiba-tiba datang Yesus dengan murid-muridnya, yang mungkin baru beberapa pada saat hari itu. Dan ada juga, katakanlah 12 pada saat hari itu. Dan tiba-tiba mereka enggak berpuasa, saudara-saudara. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat esensi dari puasa itu bukan ritualnya Bapak Ibu. Esensi dari puasa itu bukan ritualnya. Kita makan dan tidak minum. Bukan itu, bukan ritual yang seperti itu. Kiranya puasa yang Tuhan maksudkan begini. Puasa itu bukan hanya perut yang puasa atau bibir yang puasa bagaimana haus kita. Namun puasa yang sejati itu ternyata bagaimana lidah kita juga puasa. Perkataan kita puasa. Mata kita puasa, hati kita puasa, kehendak kita puasa. Seluruh mata, pikiran, perasaan, hati, seluruh yang ini ditundukkan kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Bagi yang sering bergosip, berpuasa, jangan gosip lagi. Bagi yang sering marah-marah, yuk jangan marah-marah lagi. Itulah puasa yang sejatinya. Jadi bukan hanya ritual-ritual makan dan minum itu maksud daripada Yesus. Makanya Yesus tidak peduli tentang ritual-ritual mereka. Karena Yesus melihat seluruh ritual-ritual puasa dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Semuanya busuk di dalamnya. Walaupun ternyata bagus tertampil di luar. Namun Yesus tahu dari dalamnya puasa dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, saudara-saudara. Nah, itu dulu. Puasa merupakan, namun walaupun tidak ada satu perintah di dalam perjanjian baru untuk puasa. Namun puasa itu merupakan bagian dari ibadah gereja mula-mula. Jadi nggak ada perintah nih kan. Namun ketika kita melihat gereja mula-mula, pada zaman Yesus kan gereja kan belum ada kan. Ketika Yesus terangkat dulu ke surga kan, baru para murid-murid itu menanti-nantikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua kan. Baru pada hari Pentakosta kan begitu saudara-saudara sekalian ya. Setelah itu baru mereka menerima Roh Kudus dan ada kehidupan jemaat mula-mula. Dan setelah itu ada jemaat Antioquia dan Rasul Paulus dipanggil. Dan baru dikatakan Kristen pada saat hari itu kan, dikatakan Kristen. Nah, di zaman Yesus belum ada gereja. Dalam Kisah Para Rasul baru terbentuk gereja itu. Nah, puasa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 merupakan bagian dari ibadah mereka. Jadi sudah menjadi habit di dalam gereja mula-mula. Mari kita lihat saudara ya. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Jadi walaupun tidak ada perintah, namun di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang juga merupakan teladan bagi jemaat kita untuk hari ini, mereka berpuasa. Kisah Rasul 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukas orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi ada beberapa pengajar-pengajar di situ saudara-saudara ya. Ada Barnabas, ada Simeon, ada juga nabi di sana, ada juga Lukius, ada juga Saulus di sana, saudara-saudara. Ada setidaknya 4 di sana yang berprofesi sebagai pengajar dan nabi, saudara-saudara sekalian. Nah, di ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, kan tadi kan di jemaat Antioquia kan dikatakan di situ. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada nabi dan pengajar. Jadi sudah ada jemaat Antioquia.
pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, di jemaat Antioquia ini ternyata sudah menjadi habit. Puasa itu sudah menjadi habit. Doa dan puasa itu sudah menjadi habit. Walaupun tidak ada perintah di dalam kitab Injil tentang puasa, namun itu sudah menjadi habit. Berkata demikian, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi para tokoh-tokoh utama ini, para pengajar-pengajar ini, para penatua-penatua ini, para spiritual ini, mereka berpuasa dengan intens, saudara-saudara. Dan ketika berpuasa, Roh Kudus ternyata berbicara untuk menghususkan Barnabas dan Rasul Paulus untuk tugas pelayanannya, saudara-saudara sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat walaupun tidak ada perintah untuk berpuasa, namun itu sudah menjadi habit di jemaat mula-mula, saudara. Itu poinnya. Sehingga kita berpuasa. Oh, mana perintah puasa di Perjanjian Baru? Enggak ada. Yes, tapi ingat, ada loh habit di dalam jemaat mula-mula berdoa dan berpuasa. Itu menjadi landasan kita untuk ketika kita memutuskan untuk puasa. Itu maksud saya, saudara-saudara. Oke, selanjutnya, namun jikalau kita lihat, saudara-saudara, puasa dalam tradisi Yahudi, kita akan melihat kan, puasa dalam Perjanjian Lama cuma satu perintah, puasa di dalam Perjanjian Baru tidak ada perintah, namun sudah menjadi habit di jemaat mula-mula. Nah, puasa dalam tradisi Yahudi ini buat-buatan sendiri ini, dibuat oleh Rabbi Hillel dan Rabbi Shammah. Mereka diperintahkan untuk berpuasa 2 kali seminggu, mengharuskan. Hal itu terbukti, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Yuk coba kita lihat Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Ini memang adalah sebuah perumpamaan, namun perumpamaan ini kan tentu diambil dari keadaan-keadaan atau kisah-kisah nyata yang ada pada saat hari itu. Oke, Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 demikian. Coba kita akan baca dari ayat yang ke-11, saudara-saudara, supaya kita tahu konteksnya. Ayat yang ke-10, maafkan saya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Karena ada 2 orang yang berdoa pada saat hari itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, ini adalah orang Farisi, saudara-saudara sekalian. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dari mana peraturan mereka berpuasa 2 kali seminggu? Tidak ada. Tidak ada kejelasan. Itu adalah peraturan Rabbi Shammah dan Rabbi Hillel yang mengajar pada saat hari itu. Jadi seluruh pemikiran dari ahli-ahli Taurat semuanya berfokus antara Rabbi Hillel, kalau enggak Rabbi Shammah, saudara-saudara. Antara Rabbi yang modern dan Rabbi yang ortodoks tuh. Ada Rabbi yang ketat dan Rabbi yang fleksibel tuh. Rabbi yang ketat itu Rabbi Shammah, Rabbi yang liberal itu adalah Rabbi Hillel, saudara-saudara. Nah, ini adalah puasa dalam tradisi Yahudi. Mereka mengharuskan puasa 2 kali seminggu. Oke, nah ini kita sudah melihat alasan-alasan orang berpuasa. Kita sekarang melihat definisinya, kita sudah lihat tadi. Puasa di dalam Perjanjian Lama kita lihat, puasa dalam Perjanjian Baru kita sudah lihat, dan juga puasa dalam tradisi orang Yahudi kita lihat. Dan kita akan melihat alasan-alasan orang berpuasa. Saya hanya akan bacakan saja karena minggu lalu kita sudah membahas. Karena saya akan fokus kepada puasa yang dilakukan oleh orang Israel, namun puasanya itu dicela oleh Tuhan, yang ditanyakan oleh Ibu Gembala yang beberapa minggu yang lalu. Saya akan fokus ke sana. Sehingga ini akan saya bacakan saja, saudara-saudara. Oke, alasan-alasan orang percaya berpuasa untuk pertobatan. Bisa kita lihat itu di dalam kitab Yunus pasal yang ke-3. Bukan Yunus tentunya yang berpuasa, namun orang Niniwe itu yang berpuasa. Mereka beserta dengan binatang-binatangnya berpuasa. Karena teguran dari Yunus, bahwasanya jika mereka tidak bertobat, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balik jamnya. Sehingga orang Niniwe itu mereka berpuasa untuk pertobatan dari mereka. Jadi alasan orang percaya berpuasa adalah untuk pertobatan. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 juga nanti ada mereka bertobat. Mereka berpuasa demi pertobatan. Berpuasa untuk para musuh, ini adalah kisah Raja Daud. Berpuasa untuk para musuhnya. Dan berpuasa untuk mengetahui kehendak Allah. Puasa Musa 40 hari di Gunung Sinai itu, saudara-saudara.
Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Itu adalah berpuasa untuk mengetahui kehendak Allah, karena Musa mau tahu tuh apa yang akan didapatkan ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam itu. Apa sih rencana Tuhan? Apa sih yang diberikan Tuhan kepada Musa? Ternyata Musa telah mengetahui rencana Allah, bahwa Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan, 4 perintah hubungan antara manusia dengan sesama manusia, 6 perintah 4 perintah hubungan manusia untuk Tuhan dengan Tuhan, 6 perintah adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia, saudara-saudara. Itu Musa tahu akhirnya kehendak Tuhan. Dan juga berpuasa untuk pelayanan yang baru. Nah, jikalau kita melihat Matius pasal yang keempat, itu adalah puasa Yesus Kristus, 40 hari juga. Sebelum Yesus melayani, Yesus berpuasa lebih dahulu, mempersiapkan dirinya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 tadi, yang sudah kita baca tentang Rasul Paulus dan Barnabas itu, kan mereka kan dikhususkan kan, mereka kan berpuasa. Jadi mereka berpuasa, berdoa untuk pelayanan yang baru. Ini alasan berpuasa, Pak. Jadi jikalau kita mungkin ada sesuatu yang akan kita jalani di depan, berpuasa tidak mengapa. Makanya saya setuju, jikalau ada KKR, berpuasa para imam-imamnya, saya setuju akan hal itu. Karena berpuasa untuk pelayanan yang baru atau tugas yang baru, atau sebuah event yang besar, seyogianya lah seluruh jemaat ataupun para imam-imam terlebih khusus, seyogianya lah mereka berpuasa. Jikalau saya tidak salah, tahun 2019 atau 2020 kita pernah melakukan KKR dulu kan, biasanya tiap tahun di sini ya. Ya kan? Ada dulu ya KKR tiap tahun di sini kan. Dari Malang ya kan? Dari Malang, dari Surabaya ya, ganti-gantian kan? Biasanya memang ada puasa kan? Iya, Bu Feve setahu ada biasanya Bu berpuasa ya. Kalau saya tidak salah ingat, sebelum KKR itu biasanya ada puasa, enggak ya? Oke, saya mungkin salah dengar. Setahu saya ada dulu jemaat yang bilang ke saya demikian. Puasa dulu karena besok kita ada event gitu. Oh, menurut saya berarti ini sudah menjadi habit dari jemaat ini. Namun sebenar-benarnya saya tidak tahu. Oke, jadi jikalau Bapak Ibu ingin menjalankan sesuatu hal, event yang besar, berpuasa tidak mengapa. Itu diteladankan oleh kitab suci. Oke, selanjutnya berpuasa untuk bangsa yang mengalami penderitaan. Nah, jadi ini puasa bukan lagi untuk dirinya sendiri, Pak. Kan selama ini kita puasa untuk diri sendiri kan, ayo ngaku ayo. Iya kan? Selama ini kita puasa diri sendiri kita tuh ay. Ya enggak apa-apa, tentu kita harus bahagiakan diri kita sendiri dulu, yes, ya kan? Namun jika lo stagnan sampai di situ saja, tentu itu tidak sesuatu yang baik. Nehemia berpuasa. Padahal Nehemia itu adalah orang penting pada saat hari itu. Tidak ikut dibuang dianya, kan begitu. Bangsa-bangsa Israel. Namun dia berpuasa untuk bangsanya, Bapak Ibu. Nah, ini barangkali juga mari berpuasa untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri. Barangkali kita berpuasa untuk anak kita. Saya pernah bercerita bahwa ibu saya pernah berpuasa untuk saya, Bapak Ibu. Khusus untuk saya. Supaya Daud ini enggak nakal gitu kan. Enggak balapan lagi, enggak tawuran lagi. Gitu, serius Bapak Ibu. Berpuasa ibu saya. Dan ternyata dengan cara yang luar biasa. Ya Tuhan memanggil begitu. Ya itu doa ibu lah. Makanya orang tua itu saya setuju surga di telapak kaki ibu. Saya setuju akan hal itu. Karena mereka berdoa secara terlebih khusus kepada kita. Walaupun kita tidak tahu begitu saudara-saudara sekalian. Nah jadi jikalau Bapak Ibu yang punya anak mungkin, oh saya mau berpuasa nih. Anakku supaya jauh lebih baik keluarganya. Semakin lebih baik. Ada mungkin masalah keluarga dari anak-anak Bapak Ibu kan? Mungkin, nuhun sewu. Bukan, mudah-mudahan tidak demikian. Mungkin ada dari anak-anak kemurakan kita yang ingin bercerai. Kita kan gak tahu kan? Bapak Ibu selaku keluarga boleh berpuasa supaya itu tidak terjadi saudara-saudara sekalian. Jadi itu poin-poin penting dari penjabaran ini. Bukan berpuasa hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain saudara-saudara. Oke, berpuasa sebagai persiapan pertumbuhan gereja. Oke, sebelum itu ada beberapa orang ternyata berpuasa untuk diri sendiri tidak masalah Bapak Ibu. Nah ada beberapa orang atau ada satu orang lah bisa saya katakan. Dia berpuasa karena sulit memaafkan Bapak Ibu. Nah ini juga diperbolehkan. Enggak apa-apa. Kan sulit dia memaafkan kan. Ya udah dia berpuasa karena lihat orang itu jengkel lagi kan gitu kan. Lihat orang itu mangkel lagi. Lihat orang itu kalau bisa
lempar sapu kan gitu kan. Jengkel kita lihat dia. Sekali ketemu kalau bisa kita menghindar, ketika papasan pun kita kalau bisa jauh nggak berpapasan kan gitu kan. Namun ketika seorang pribadi ini mungkin berpuasa, itu bisa melembutkan hatinya dan akhirnya semakin merendahkan diri. Puasa itu kan merendahkan diri. Boleh jikalau Bapak Ibu punya akar pahit tentunya kan. Akar pahit nggak apa-apa berpuasa untuk itu. Karena berpuasa kan hubungan kita dengan Tuhan kan. Ya itulah. Makanya Bapak Ibu memaafkan itu sulit, tapi meminta maaf jauh lebih sulit sebenarnya, ya kan? Ya kan? Memaafkan itu sulit, tapi meminta maaf sejatinya jauh lebih sulit. Namun kita mari memaafkan dan juga meminta maaf jika kita salah. Oke, selanjutnya saya pada poin-poinnya saja. Berpuasa sebagai peringatan, saya tidak akan bahas, mengingat peristiwa penting dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Nah ini penting Bapak Ibu, ini tidak kita sadari loh. Jadi di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 29 sampai 32 ada sebuah peraturan khusus kepada mereka untuk berpuasa pada satu momen. Karena apa? Karena mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Masih ingat kitab Ester kan? Yang dulunya mereka ingin dibinasakan. Seluruhnya Yahudi itu dibinasakan. Namun ketika Ester berpuasa dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Nah, Ester dan Mordekai itu saudara-saudara membuat sebuah peraturan bahwasanya mereka harus berpuasa sebagai peringatan bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai pengingat peristiwa penting atas campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi ini juga boleh. Mungkin Bapak Ibu pernah ditolong oleh Tuhan kan? Pernah ditolong oleh Tuhan. Mungkin dulunya mungkin sempat sakaratul maut, saya tidak tahu kan? Pernah sakaratul maut. Akhirnya terselamatkan oleh Tuhan. Harusnya mungkin nun sewu, saya random aja. Mungkin kecelakaan, harusnya meninggal namun tidak meninggal, kan kita nggak tahu. Saya pun pernah harusnya meninggal saya waktu balapan itu, namun tidak meninggal. Nah, untuk mengingat itu, untuk mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kita tidak melupakan, boleh ternyata puasa. Karena itu diteladankan di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 29 sampai 32. Panjang tentunya itu. Nanti pasal yang ke-20 mulainya itu. Maksudnya ayat 20 sampai seterusnya itu. Panjang ceritanya. Namun intinya itu untuk sebuah peringatan peristiwa penting karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel dan kita pada kehidupan kita. Oke, itu asal berpuasa. Dan ada dua tambahan yang tidak saya sampaikan. Yaitu Daud berpuasa ketika anaknya ditulahi oleh Tuhan. Nah ini menarik, puasa Daud ini menarik saudara-saudara. Yuk kita buka Alkitab kita. Di dalam 2 Samuel 12, 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai 19. Ini puasa Daud yang menarik nih. Oke, kita akan mulai di ayat yang ke-14 saudara-saudara ya, supaya kita tahu konteksnya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, ini bagaimana Daud mengambil Betseba, menghampiri Betseba istri Uria, dan kan hamil Betseba itu kan. Dan Tuhan berkata, walaupun demikian karena engkau ini melalui Nabi Nathan tentunya, karena engkau telah dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Ingat, ini sudah menjadi ketetapan Tuhan bagi Daud. Namun apa respon Daud? Saudara-saudara sekalian, ayat 15 dan seterusnya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi ditulahi, tidak langsung mati, sakit-sakit. Apa respon Daud? Walaupun ternyata perintah itu sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Nathan, Daud tidak serta-merta leha-leha begitu saja. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Biasanya dengan raja itu kan makan bersama-sama dengan para pelayan-pelayannya itu atau para tua-tua itu. Namun kali itu Daud gak makan. Daud di lantai. Kita bisa tahu saudara-saudara. Daud itu kan raja terkemuka. Ini masa-masa kejayaannya Raja Daud loh. Dia di lantai. Jadi kita bisa tahu betapa merendahkan dirinya dia. Kita bisa tahu akan hal itu. Karena Daud pada masa itu masa-masa kejayaannya. Namun dia berbaring di lantai. Dia makan tidak minum. Padahal para tua-tuanya minum. Ayat 18.
pada hari yang ke-7, berarti setidaknya dia sudah berpuasa 7 hari itu, setidaknya. Matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jadi bagi para pegawai-pegawainya pada saat hari itu, wah, anak ini masih hidup aja, Daud udah sangat menderita gitu kan. Bagaimana mungkin kita sampaikan kalau anak ini mati? Bunuh diri nih Daud gitu loh. Namun ternyata respon Daud berbeda Bapak Ibu. Dari pemahaman para pegawai-pegawainya pada saat hari itu. Respon Daud ketika anak itu sudah mati demikian. Ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawai itu berbisik-bisik, Daud mengetahui. Dia seorang tentara, tentunya dia peka untuk hal-hal itu. Mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka sudah. Selanjutnya saudara-saudara, Daud langsung mengganti bajunya, Daud langsung mandi berurap. Dan Daud langsung bilang gini, ayo sediakan makanan sama aku. Dia makan-makan yang enak Bapak Ibu. Nah ini adalah puasa yang sangat unik sebenarnya. Sampai terheran-heran orang-orang itu melihat tingkah laku Daud ini. Namun tingkah laku Daud ini adalah tingkah laku yang paling baik Bapak Ibu. Serius. Karena apa? Untuk apa dia bersedih lagi ketika anaknya udah meninggal? Enggak bisa lagi. Namun Daud bersedih, ngotot dia memohon kepada Tuhan selama anak ini masih hidup loh. Kalau Tuhan masih berbelas kasihan, masih ada harapan walaupun 1%. Aku masih berharap anak ini hidup. Maka dia berpuasa. Namun ketika mati, ya ngapain aku bodoh, berpuasa lagi. Dia langsung ganti pakaian, dia mandi berurap. Dan dia ayo makanan yang enak-enak sini. Makan dia dengan hidangan yang lezat gitu. Nah ini puasa Raja Daud saudara-saudara. Jadi dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Nah saya tidak tahu belas kasihan apa yang Bapak Ibu mohonkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu mohonkan. Namun ingat loh ya, ketika berpuasa Daud 7 hari setidaknya, puasanya itu tidak dijawab. Daud tidak mangkel loh ya. Jadi ketika saudara-saudara berpuasa tidak dijawab oleh Tuhan, jangan ngambul. Karena Daud pun berpuasa memohon belas kasihan Tuhan, namun Tuhan tidak menginginkan hal itu, Daud pun tidak ngambul akan hal itu. Jadi itu poinnya. Ketika berpuasa tidak sedang mengubah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, berpuasa tidak sedang mengubah Tuhan untuk menuruti kamu punya keinginan. Namun berpuasa mengubah kita untuk mengikuti keinginan Tuhan. Itu poinnya. Puasa tidak sedang mengubah Tuhan untuk mengikuti kita punya mau. Namun puasa adalah mengubah kita untuk mengikuti Tuhan punya mau. Amin Bapak Ibu. Yes, itulah. Nah makanya Daud mengikuti keinginan Tuhan. Anaknya mati, yes anaknya mati. Walaupun keinginan Daud adalah anak itu tetap hidup. Jadi itu poinnya. Jadi jika saudara berpuasa tidak dijawab oleh Tuhan puasanya, jangan marah. Karena Daud pun sudah menjadi cerminan bagi kita pada hari ini. Oke, Paulus dan Barnabas berpuasa ketika menunjuk para penatua. Nah ini pun penting. Jadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 23, Barnabas dan Paulus ini berpuasa ketika menunjuk para penatua atau para pimpinan-pimpinan sidang. Nah karena Rasul Paulus lihat, ini pimpinannya beres, ini jemaatnya beres nih. Pimpinannya ngawur, jemaatnya ngawur. Karena Rasul Paulus melihat jemaat Korintus ada dalam kesesatan, jemaat Efesus ada dalam kesesatan tuh kan, ada dalam berhala, ada dalam ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga Rasul Paulus dan Barnabas ini untuk pemilihan penatua-penatua ini enggak main-main ini. Ini harus urgen ini. Ini harus meluangkan waktu ini. Makanya walaupun sekaliber Paulus dan Barnabas orang terkenal untuk memilih penatua itu dia tidak main-main. Dia berpuasa, mereka berpuasa demi kesejahteraan dari jemaat yang akan dilayani atau pimpinan-pimpinan sidang yang akan dilayani. Nah, itu sebuah poin penting di dalam berpuasa. Oke, tujuan berpuasa, saudara-saudara. Nah, sehingga kita bisa rumuskan dari semua itu alasan-alasan berpuasa, kita bisa rumuskan setidaknya 5 tujuan dari berpuasa dari keseluruhan yang secara teologis itu Bapak Ibu. Kan seluruh perjanjian lama, perjanjian baru kita bahas kan. Dari keseluruhan ini yang komprehensif ini, maka kita bisa rumuskan tujuan-tujuan dari puasa itu adalah agar mengambil keputusan yang tepat, sama seperti Rasul Paulus, ya kan? Mengambil keputusan yang tepat, memilih penatua-penatua yang akan melayani. Itu adalah tujuan berpuasa. Tanda penyerahan dalam tekanan yang berat. Itu seperti Nehemia, ya kan? Seperti Nehemia, seperti Daniel. Itu juga berpuasa.
Jadi tanda penyerahan dalam tekanan yang sangat berat itu. Memohon belas kasihan Tuhan, Raja Daud, ya kan? Oke, itu tujuan berpuasa. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yes. Musa, oke. Dan Daniel, yang mereka berpuasa karena bangsa itu kan lagi berdosa itu kan, supaya mereka diampuni dan Tuhan dekat kepada mereka dan Tuhan tidak menulahi atau tidak berperkara dengan mereka lagi. Kebergantungan kepada Tuhan itu juga adalah tujuan-tujuan dari puasa. Nah, inilah Bapak Ibu, tujuan-tujuan dari puasa. Ada yang berpuasa, saudara-saudara, itu untuk diet. Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Enggak mengapa sih menurutku, tapi begini Bapak Ibu. Berpuasa itu selalu kaitannya dengan hal-hal yang spiritual, ya kan? Jadi jikalau berpuasa untuk diet, ya itu bukan puasa alkitabiah namanya, iya kan? Ya kamu memang hanya kamu ya lagi program diet aja kan begitu kan? Lagi program diet aja. Jadi nggak boleh kita sambil-sambilan nih, sambil sama Tuhan sambil diet ya. Nggak boleh gitu, harusnya fokus puasa ya puasa gitu, fokus diet ya fokus diet. Ini sambil menyelam minum air tenggelam kan gitu kan. Jadi harusnya, karena tidak ada teladan, tiba-tiba Imam Eli kan, gendut Imam Eli kan, aku puasa sih supaya diet kan, enggak ada itu, enggak ada teladan berpuasa untuk diet. Bukan berarti enggak boleh puasa untuk diet, enggak, saya enggak bilang gitu, enggak. Namun untuk hal-hal yang spiritual itu tidak ada. Puasa untuk Tuhan, yes. Alasan-alasannya udah kita tahu, tujuan-tujuannya pun sudah kita tahu, dan tidak ada ditelankan tujuan untuk berpuasa itu untuk diet, enggak. Namun jikalau puasa untuk diet enggak apa-apa, itu kan hal-hal yang lumrah aja, tidak sebuah larangan kok. Dan mungkin saya bisa dikoreksi jikalau saya salah, karena saya bukan dokter. Saya pernah membaca artikel-artikel dari seorang dokter, bisa saya diralat nanti ya kalau saya salah, enggak apa-apa. Ternyata sesekali berpuasa di dalam 1 minggu itu baik untuk kesehatan, ya kan? Pernah mendengar itu Bapak Ibu atau baca artikel? Karena itu membuat lambung itu tidak bekerja di dalam 1 hari itu, yang dulunya setiap hari bekerja kan, itu untuk membuat lambung itu beristirahat. Demikian saudara-saudara. Kata dokter itu tentu kebenaran yang subjektif ya, namun beberapa penelitian mengatakan puasa itu baik untuk kesehatan, saudara-saudara sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa tanya pada kenalan-kenalan yang dokter. Oke, selanjutnya hal-hal yang harus dihindari. Ini bagian-bagian selanjutnya. Puasa perlu dibatasi waktunya. Ingat, puasa perlu dibatasi waktunya. Puasa bukan untuk menghukum tubuh kita, enggak boleh. Bukan untuk menghukum, enggak boleh puasa 40 hari. Enggak, ya itu menghukum tubuh menurut saya demikian. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hari 1 hari puasa, peraturan enggak ada. 3 hari puasa enggak ada. 7 hari puasa enggak ada. 40 hari puasa enggak ada. Satu perintah loh ya. Namun tradisi gereja mula-mula ya kan, itu ada puasa 1 hari, ada puasa 3 hari, ada puasa 7 hari, ada puasa 40 hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu puasa di dalam jemaat mula-mula. Namun tetap bukanya itu ya pas sore-sore itu jam 6 itu buka. Jadi 1 hari mulai pagi-pagi itu puasa sampai 12 jam ya saudara-saudara ya. 12 jam itu kan 6 pagi ya baru buka, dan itu berlangsung selama 7 hari. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Dulu saya pernah puasa di Dulu saya pernah puasa itu di daerah Banyuwangi. Saya pernah pelayanan di Banyuwangi sekali Bapak Ibu, semester 5 itu waktu itu. Itu pendetanya streng itu. Jadi kita puasa itu 3 hari waktu itu. Akhirnya ya tapi sorenya buka. Itu berlangsung. Dan doa 3 hari itu doa sampai malam pagi, doa sampai malam pagi gitu-gitu. Wah, pulang-pulang dari buka pintu dari gereja itu bersinar-sinar langsung. Maksudnya seolah-olah wah gitu sekali. Ya itu pernah saya alami, itu jadi pengalaman berharga lah bagi saya. Oke, jadi puasa perlu dibatasi waktunya. Puasa bukan untuk menghukum tubuh loh ya. Ingat, jikalau engkau fisik. Saya tadi membaca sebuah artikel, ada beberapa orang yang tidak bisa puasa ternyata. Boleh diralat ya jikalau saya salah. Ada beberapa orang yang tidak bisa puasa. Nun sewu, tidak untuk menjudge, enggak. Ini hanya saya baca. Yang mungkin ada diabetes katanya dianjurkan untuk tidak berpuasa. Saya tidak tahu apakah ada solusinya
boleh berpuasa dengan A, B, C, D. Saya tidak pelajari untuk hal itu. Namun pembacaan itu ternyata tidak diizinkan atau sebaiknya tidak berpuasa bagi yang ada penderita diabetes seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikoreksi nanti kalau saya salah. Nah, namun dari sini kita bisa melihat puasa bukan untuk menghukum tubuh kita. Tidak semua orang dapat berpuasa. Puasa tujuan diet tentu itu masih tanda tanya. Oke, saya masuk pada poin-poin terakhir karena saya akan fokus kepada di dalam kitab Yesaya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita mau melihat cara berpuasa sebelum masuk ke sana. Janganlah muram mukamu. Yuk, mari kita kembali kepada Matius pasal yang ke-6 itu. Terus bagaimana cara kita berpuasa, bro? Di dalam Matius pasal yang ke-6 itu dikatakan etiket di dalam berpuasa. Ayat yang ke-16. Demikian. Dan aku berkata kepadamu, janganlah muram mukamu, maafkan, seperti orang munafik. Janganlah muram muka, mengubah air mukanya, itu namanya muram, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu mereka berpuasa muram mukanya. Supaya orang tahu gini loh Pak, supaya semua orang tahu, oh ini aktif nih berpuasa nih. Gitu. Jadi muram mukanya, cemburu dianya, lemah dianya, terstruktur dia, mimik wajahnya, ekspresinya. Sehingga semua orang itu memujinya. Wah, doanya keren. Wah, sedekahnya keren. Wah, puasanya juga keren. Terlihat semuanya saudara-saudara. Mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Tepuk tangan. Udah itu aja, tepuk tangan. Tepuk tangan dari orang-orang itu. Itulah upahnya. Namun Yesus mengajarkan, jikalau engkau berpuasa, janganlah muram mukamu. Namun sebaliknya apa Bapak Ibu? Ini sesuatu yang indah yang baru saya temukan Bapak Ibu. Minyakilah kepalamu. Apa arti minyakilah kepalamu Bapak Ibu? Minyak itu simbol kegembiraan Bapak Ibu. Kita bisa lihat itu dalam Mazmur 45 ayat 7. Mazmur 104 ayat yang ke-15. Itu berbicara tentang kegembiraan. Jadi harusnya berpuasa itu gembira. Itu loh poinnya Bapak Ibu. Bukan cemberut seperti orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan muram, bukan lemah, bukan lemas. Namun bergembira, cerah mukanya. Terlihat segar, terlihat bergembira. Itulah orang-orang yang berpuasa itu seperti itulah. Jadi orang gak tahu dia sedang berpuasa. Namun dia sedang berpuasa. Tidak menunjukkan kelemahannya di khalayak ramai itu. Dia sangat, jadi seyogianya. Jikalau kita berpuasa, jangan tunjukkan kelemahanmu. Ya bergembiralah ketika kita berpuasa saudara-saudara sekalian. Oke, next. Cucilah mukamu. Jangan seperti orang munafik yang mengenakan topeng di wajah. Nah inilah makanya. Ajaran Yesus selalu kontras dengan konteks pada zaman hari itu. Jadi ajaran Yesus bukan hanya mereka mengcounter mereka yang melakukan kesesatan. Namun ajaran Yesus ini Bapak Ibu sekalian menegur para ahli-ahli Taurat yang melakukan kesalahan saudara-saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat betapa kontradiksinya pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau teladan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang puasa dengan ajaran Yesus kontras luar biasa. Sedekahnya kontras, doanya kontras, puasanya juga kontras. Puasanya itu wajahnya lemah, namun Yesus berbahagia. Dan Yesus berkata, cucilah mukamu. Itu artinya apa? Tidak memakai topeng. Kita mau melihat, jikalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi apa? Mereka aktor, memakai topeng mereka. Seolah-olah menolong orang lain mereka, namun ternyata mereka sedang menolong dirinya sendiri. Seolah-olah mereka dekat dengan Tuhan, namun ternyata mereka orang yang paling jauh dengan Tuhan. Seolah-olah mereka berbuat baik menolong orang, namun ternyata mereka menolong dirinya sendiri. Seolah-olah mereka bersimpati kepada orang lain, namun ternyata jauh daripada itu ada udang di balik batu itu. Ada kebusukan di dalam hatinya untuk mereka diagung dan dimuliakan saudara-saudara. Nah ini kan aktor tuh bermuka dua. Namun Yesus mengajarkan enggak, cuci mukamu. Artinya apa? Jangan bertopeng ketika berpuasa. Jangan dengan muram dan jangan murung untuk pamer kesalehan saudara-saudara. Nah saudara-saudara sekalian, reformasi dari puasa itu apa? Sekarang kita mau melihat pengertian puasa untuk zaman yang sekarang. Kita reformasi semua puasa-puasa yang salah yang tadi itu. Puasa sejati adalah menjaga kata-kata. Yes. Mata, hati, sikap, dan perilaku. Itu puasa yang sejati. Itulah reformasi Bapak Ibu dari puasa yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya puasa perut, bukan hanya puasa tentang kehausan,
Namun yang lebih baik daripada itu adalah puasa menjaga kata-kata, hati, sikap, dan perilaku. Sehingga Bapak Ibu, sehingga apa? Puasa itu setiap hari dilakukan. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, sejatinya puasa itu setiap hari kita lakukan. Bukan puasa yang rutinitas itu loh. Bukan puasa yang budaya-budaya itu loh. Bukan. Namun puasa yang sudah kita reformasi itu. Kita puasa setiap hari. Puasa berkata-kata yang jahat. Puasa berkata-kata yang berfitnah. Puasa berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Puasa mata yang jahat. Puasa keinginan yang tidak terkontrol. Puasa sikap yang tidak menjadi teladan. Puasa perilaku yang tidak menjadi teladan. Dan seterusnya. Sejatinya iman Kristen berpuasa setiap hari Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah itulah puasa yang mungkin tidak, mungkin baru hari ini kita bisa mengerti. Sedalam itulah puasa ternyata Bapak Ibu. Puasa bukanlah cara untuk membuat Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, yes. Puasa bukan untuk mengubah Tuhan, sama seperti yang saya katakan. Puasa mengubah kita Bapak Ibu. Terkadang kan, saya berpuasa supaya Tuhan berubah dari perintahnya. Enggak. Puasa itu mengubah kita Bapak Ibu. Bukan mengubah Tuhan saudara-saudara sekalian. Puasa harus dilakukan dengan sukacita dan dengan kerendahan hati. Yes. Puasa harus dilakukan dengan sukacita. Rutinitas keagamaan, puasa selalu menjadi bahaya bagi kesalehan pribadi Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu, rutinitas keagamaan, puasa selalu menjadi bahaya bagi kesalehan sejati. Bapak Ibu Saudara, ini dalam sekali. Berpuasa tadi kan, berdoa tadi, sedekah yang tadi. Rutinitas keagamaan ini bisa menjadi bahaya bagi kesalehan yang sejati. Lihatlah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Rutinitas ini malah memburamkan kebenaran iman Kristen yang sejati Bapak Ibu. Yes. Jadi makanya Bapak Ibu, kesucian bukan puncak dari iman Kristen. Saya ulangi, kesucian bukan puncak dari iman Kristen. Enggak. Kan khotbah kita selalu ini kan suci-suci gitu kan. Saya tidak menapik pentingnya kesucian. Namun kesucian itu pun berbahaya di dalam esensi dari iman Kristen. Kesucian pun itu berbahaya. Karena kesucian itu bisa menghakimi orang lain. Kesucian itu dapat membuat kita menghakimi orang lain. Kurang suci apa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ayo. Kurang suci apa mereka? Namun karena kesuciannya, rutinitas yang begitu sangat ketat itu, malah mereka melenceng. Malah mereka menyalahkan orang lain. Makanya rutinitas itu bisa berbahaya bagi iman Kristen yang sejati. Kesucian bukan puncak dari iman Kristen. Karena kesucian itu pasif. Puncak iman Kristen adalah berbuah. Makanya Rasul Paulus membedakan Bapak Ibu antara bertobat dan berbuah. Bertobat itu pasif. Kita bukan hanya bertobat, itu serta-merta yes. Namun berbuah, ingat. Makanya saya selalu mengatakan, diam pun ternyata bukan berarti kita tidak melakukan dosa. Diam pun Bapak Ibu tidak bertindak seperti yang pergi ke gunung sana. Bukan berarti kita berhenti berbuat dosa. Karena bagi Tuhan berbuah adalah puncak dari iman Kristen. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua di sini rutinitas ibadah doa, ibadah PA, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu, ibadah raya dan seterusnya tidak membuat kita merasa diri lebih suci daripada orang lain. Amin Bapak Ibu. Kiranya itu tidak membuat. Karena rutinitas itu atau kesucian kita sekalipun itu berpotensi untuk menghakimi orang lain yang tidak bisa seperti kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat bahwa kesucian bukan puncak dari iman Kristen klimaks, namun berbuah adalah puncak. Bertobat itu pasif, namun berbuah itu aktif Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Oke, ini bagian yang terakhir karena saya akan melihat Yesaya pasal yang ke-58. Rutinitas keagamaan puasa selalu menjadi bahaya bagi iman Kristen. Inilah yang terjadi di dalam Yesaya pasal yang ke-58 Bapak Ibu. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir bagi kita. Inilah yang terjadi. Mengapa saya katakan rutinitas keagamaan berbahaya bagi iman Kristen yang terjadi? Karena orang Israel telah berperilaku demikian sehingga Tuhan begitu marah kepada mereka. Yesaya 58 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Memang setiap hari mereka mencari aku. Alangkah baiknya kita mulai ayat pertama saudara-saudara ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka.
dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi ada pelanggaran dan dosa-dosa mereka kepada Tuhan pada saat hari itu. Terus melalui Nabi Yesaya Tuhan berkata, memang setiap hari mereka itu siapa? Kaum keturunan Yakub di ayat yang pertama itu. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Wow, luar biasa. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Taurat itu dibaca mereka, persembahan korban-korban itu luar biasa. Puasa mereka setiap, jalankan tidak pernah bolong. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka menghadap Allah, tanyanya. Maksudnya menghadap bait Allah, mereka suka ke bait Allah itu. Mengapakah kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Sehingga orang-orang Israel itu berkata, terus kami kan udah dekat sama Tuhan. Namun mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan kami? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ada dilematik di situ. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguhnya inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sesungguhnya itukah yang kusebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Yang tadi, rutinitas keagamaan berbahaya bagi iman Kristen yang sejati. Mereka berpuasa Bapak Ibu, ya rutinitas semuanya dijalankan. Namun setelah itu Bapak Ibu, bantah-bantahan itu, tukaran itu dibawa. Ada yang, jika Bapak Ibu lihat sejarahnya Bapak Ibu, yang kaya makin kaya pada saat itu, yang miskin makin miskin. Begitu banyak orang yang menderita, para buruh-buruhnya, para pengerja-pengerjanya Bapak Ibu, kan semuanya puasa kan? Bangsa Israel kan puasa kan? Bangsa Israel puasa, semua puasa. Kan yang punya harta-harta banyak itu kan ada pegawai-pegawainya. Nah, yang bosnya ini, tanda petik ya, dia nggak melakukan aktivitas dianya. Namun buruh-buruhnya itu disuruh kerja rodi itu. Dipaksa, kamu kerja, tapi tetap puasa. Nah Tuhan nggak senang melihat hal-hal yang demikian. Walaupun kamu pimpinannya itu puasa, tapi kamu jangan menyiksa orang ini loh. Kamu lihat ada di sana yang terbengkalai, ada di sana yang kesusahan. Kamu nggak tolong, kamu masih berbantah-bantah. Semuanya itu. Makanya saya katakan Bapak Ibu, rutinitas keagamaan itu berbahaya. Kesucian yang terlihat itu berbahaya bagi iman Kristen. Makanya di dalam reformasi puasa yang saya katakan, puasa yang sebenarnya adalah menjaga kata-kata, menjaga hati, menjaga perilaku, menjaga sikap, dan menjaga kehendak kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah makanya puasa yang di sini tidak diterima oleh Tuhan. Nah tentu ini panjang penjabarannya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena untuk ini ada penjabaran tersendiri, ada konteks sejarahnya sendiri. Namun setidaknya itulah garis besar dari poin dari Yesaya pasal yang ke-58 ini. Nah saudara-saudara, sebagai bagian yang terakhir, saya punya waktu 5 menit. Sebagai penutup, marilah berpuasa dengan kebutuhan pribadi kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah ada dalam hati kita, rohnya. Jadi berpuasalah jikalau memang secara intern kamu merasa diri butuh. Jadi pribadi, bukan sebuah perintah lagi Bapak Ibu. Puasa itu bukan sebuah perintah lagi, namun merasa engkau diri butuh puasa, monggo berpuasa. Yang kedua, ingatlah, ketika kita berpuasa Tuhan tidak menjawab, jangan mangkal. Karena puasa bukan mengubah Tuhan untuk menuruti kita punya kemauan, namun mengubah kita untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Marilah berpuasa dengan tidak menunjukkan engkau puasa. Marilah berpuasa dengan ceria, marilah berpuasa dengan mencuci muka, marilah berpuasa dengan segala kegembiraan itu. Dan marilah berpuasa bukan hanya perutnya yang puasa, namun kata-kata, lidah,
sikap semuanya berpuasa Bapak Ibu. Dan jikalau berpuasa sebagai yang terakhir, jangan melupakan orang-orang yang susah Bapak Ibu. Jangan melupakan orang-orang, tetaplah menolong, jangan mendesak, jangan memukul dan seterusnya. Dan sebagai bagian yang terakhir, kesucian kita di dalam berpuasa atau berdoa atau beribadah di tempat ini, apakah itu ibadah doa, PA, ibadah kaum wanita, ibadah raya, seterusnya, kiranya itu tidak menjadi cara iblis untuk membuat kita sombong dan menghina orang yang tidak bisa dengan kita. Saya berharap kita yang hadir PA di tempat ini kan, yang teman-teman kita tidak ada kan, saya berharap ini tidak menjadi kesombongan bagi kita, sehingga kita menghakimi mereka yang tidak ada di sana, yang tidak ada di sini, yang tidak beribadah di sini. Kiranya semua tindakan-tindakan keagamaan ini malah seharusnya semakin merendahkan diri kita kepada Tuhan, bukan menghakimi orang yang tidak bisa seperti kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan naikkan suatu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Nanti Bapak Ibu, jikalau nanti ada pembicara-pembicara nanti yang membahas tentang puasa, jangan bosan Bapak Ibu ya. Saya kan hanya kulit-kulitnya saja itu kan. Saya aja garis-garis besarnya aja. Namun jikalau nanti ada pembicara, tentu akan ada penjabaran yang lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dari presupposisi yang berbeda. Oke, mari kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Refrain. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Refrain. Setia, oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Refresh sekali lagi. Bapak Gembala kita. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita sudah mendengarkan saudaraku tentang hal puasa. Puasa itu adalah hal yang sangat multi purpose. Banyak kegunaannya. Saya tidak bisa cerita banyak karena segera selesai. Tetapi paling tidak itu ada 2 poin yang sangat berkesan dalam hati saya. Pertama yang dikatakan bahwa puasa itu tidak mengubah hati Tuhan. Jadi keputusan Tuhan itu tidak bisa diubah oleh manusia sekalipun dia berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi puasa itu menghasilkan sesuatu yang baik. Sehingga mengubah orang itu sendiri gitu. Contohnya jelas saudaraku, tadi saya mendengar itu jelas sekali itu contohnya itu Raja Daud itu ya. Hatinya gundah gulana, dia sedih, dia menyesal dan kemudian dia berpuasa mohon belas kasihan
supaya Tuhan mengubahkan, jangan sampai mematikan anak itu. Tapi ketetapan Tuhan tetap jalan. Anak itu harus mati sebagai hukuman dari Daud. Tetapi puasa Daud itu pun juga dijawab oleh Tuhan. Sehingga Daud pada waktu dia melihat atau mendengar atau merasakan hal itu, dia tidak jatuh, dia tidak tumbang, tetapi dia malah bangkit semangatnya. Dan dia mengatakan, untuk apa lagi aku harus berpuasa? Tuhan memberikan keubahan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Kemudian secara global, saya mendengar dan memikirkan dan merenungkan. Puasa itu, saudaraku, harus disertakan dengan penyertaan Roh Kudus. Tidak boleh sembarangan, saudaraku. Inilah yang membuat kita itu menjadi khawatir, maju mundur. Tetapi kita harus menyadari bahwa berpuasa itu, di dalamnya itu ada suatu yang hebat dari karunia Roh Kudus, ialah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu dilatih. Salah satu faset dari buah roh itu ialah penguasaan diri. Saya pernah cerita tentang nenek saya itu ya. Dia menjalani ilmu kanuragan, ilmu kejawen. Itu dia pada hari-hari tertentu itu dia itu melakukan suatu pengasahan. Jadi mantra-mantra yang dia punya itu harus diasah. Jam 12 malam dia keluar dari rumah, dia bersila di latar rumah itu. Pada waktu sepi zaman dulu, saudaraku. Kalau sekarang ya dilihat orang. Kalau zaman nenek saya itu masih muda itu tidak ada orang. Jadi dia jam 12 malam itu, tengah malam itu, dia di pelataran rumah itu, dia ngerapal itu, mantra-mantranya itu semua dirapal. Itu pun setelah dia menjalani ritual puasa 1 hari. Kemudian dia baca mantra itu. Kalau ditanya kenapa kok harus begitu, itu harus diasah supaya tajam. Kalau diasah, kalau tidak diasah, tidak mempan. Itu kalau kita ngomong dari ilmu pedukunan. Tetapi kalau kita berbicara di dalam gereja, gereja itu ada karunia Roh Kudus. Dan di dalam karunia itu ada buah Roh Kudus itu. Ada 9 faset yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat. Salah satu faset itu ialah penguasaan diri. Kita berpuasa itu bukan menyiksa diri, bukan. Tapi penguasaan diri. Kalau kita tidak makan, tidak minum, itu hanya salah satu. Tetapi yang benar ialah kita berpuasa itu dari pikiran, perasaan, dan mulut kita. Itu yang harus kita ikat. Supaya kita jangan lepas dari penguasaan diri. Itu yang harus kita kerjakan. Ya, bukan untuk pameran, sekali lagi, bukan. Jadi kita bersedekah juga bukan untuk pameran, berdoa bukan untuk pameran, puasa pun demikian, bukan untuk pameran. Tetapi itu untuk kebutuhan kita sendiri. Dan kita boleh melihat kuasa Tuhan yang nyata. Saya teringat itu ada ayat yang mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Itu saya ingat itu ada ayat itu. Ya, betul. Ya. Nah, tapi itu di dalam kurung gitu. Jadi perlu saya gali lagi apa itu maksudnya. Iya. Iya, makanya di sana coba dibacakan itu apa? Ya. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Nah, jadi berpuasa itu ada unsur bahwa kita menarik kuasa Tuhan untuk mengusirkan setan.
Saudara tahu itu setan itu keket itu saudaraku, pada waktu diedarkan ke murid-murid tidak ada satupun yang berhasil mengusirnya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mengusir iblis itu, anak itu dikatakan gila babi. Jadi seperti orang epilepsi itu, sebentar masuk api, sebentar masuk air. Seperti anak-anak muda zaman sekarang ini, kadang-kadang berapi-api, kadang adem ayem, kadang tidak karuan itu, tidak stabil kelakuannya. Itu orang tua atau gereja Tuhan itu perlu ambil bagian berpuasa. Anak-anak muda nggak kena dikandani, saudaraku. Tetapi kalau kita mau serius, maka Tuhan memberikan wibawa kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anak. Yaitu salah satu dari manfaat puasa, multipurpose. Panjang saudara ya, nanti kalau diuraikan ini lebih panjang lagi. Kita ambil contoh-contoh nanti banyak. Ya semoga Tuhan memberikan kemurahannya untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita akan terima berkat. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan mengenai hal puasa. Kami telah menangkap beberapa hal yang perlu dikembangkan, dan biar kiranya Tuhan mau menolong kami untuk memberikan suatu pengertian dan penjelasan tentang firman ini Tuhan, supaya kami dapat memperoleh banyak manfaat. Terima kasih buat malam ini yang telah kami lewati, kami telah menerima dan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau pakai kehidupannya lebih lanjut untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Tuhan, malam ini kami juga berdoa bagi sidang jemaat, bagi mereka yang tidak bisa hadir, atau mereka yang di dalam keadaan sakit dan tercoba dan lain sebagainya. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh menikmati juga kasih kemurahan Tuhan, dan mereka boleh tergerak hatinya, dan Engkau izinkan segala fasilitas yang harusnya mereka peroleh untuk mereka dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, kasih setia Tuhan, damai sejahtera dan sukacita kerajaan surga, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua, dan kita pun juga diberkati dengan segala kepentingan keperluan jasmaniah untuk kita boleh hidup layak dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.